Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian, NIM 2019-59019. Di sini saya akan membahas materi KD 6.4, yaitu menjelaskan tentang proses pencernaan manusia mulai dari mulut sampai dengan anus, beserta kelenjar dan enzim yang dihasilkan dalam proses tersebut. Seperti yang teman-teman sudah bisa lihat di gambar, yaitu sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu adalah mulut. Mulut sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah untuk menghasilkan air liur. Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase lingual, dan amilase. Setelah dari mulut, kita lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan, makanan yang ditelan dari mulut diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang akan mendorong makanan menuju lambung. Ya. Selanjutnya adalah di lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, asam klorida atau HCl, yaitu berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan yang Anda telan dicerna oleh otot lambung dan diuraikan dalam bentuk enzim. Hasil pencernaan ini berbentuk bubur halus yang disebut kim. Kim lalu bergerak menuju usus halus untuk melewati proses pencernaan selanjutnya. Setelah dari lambung, maka proses selanjutnya adalah di usus halus. Usus halus adalah tempat penguraian kim lebih lanjut dan penyerapan zat-zat gizi. Di dalam usus halus, kim bercampur dengan berbagai enzim pencernaan dan terurai menjadi molekul-molekul yang paling kecil yang bisa diserap oleh otot usus halus. Usus halus juga turut dalam mengeluarkan sekelompok enzim yang berguna untuk membantu penyerapan nutrisinya. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus halus adalah maltase, sukrase, dan laktase. Setelah dari usus halus, maka proses selanjutnya terjadi di usus besar. Ya, seperti gambar ini, usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Hal ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan membentuk feses. Hal ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Proses yang terakhir terjadi di anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan atau feses. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari media pembelajaran saya tentang sistem pencernaan manusia. Saya harap informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.